هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تغصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang ilmu, berbicara tentang Al-Quran adalah berbicara tentang surga. Berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ilmu, bercerita tentang perjuangan. Maka seseorang yang datang dari tempat yang jauh, seseorang yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, safiru tajid iwadan amman tufarikuh. Bersafarlah kalian, tinggalkanlah dengan apa yang kalian cintai. Tajid iwadan amman tufarikuh. Kalian akan mendapatkan pengganti dari apa yang kalian tinggalkan. Sungguh benar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sangat populer dan terkenal yang sering disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, kita sudah belajar bahasa Arab jamaah sekalian, kata salaka yasluku dan bahasa yab'atsu an beda. Kalau mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama, mencari, tapi kalau kita tafsirkan dalam bahasa Arab, kata salaka yasluku dan bahasa yab'atsu an beda. Salaka yasluku mencari sampai dia dapat. Adapun bahasa yab'ats hanya sekadar mencari. Kalau tidak mendapatkannya tidak mengapa-ngapa, tidak menjadi masalah. Tapi salaka yasluku yang mencari sampai dia dapat, itu adalah ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan dan memberikan jaminan janji kepada mereka yang mencari ilmu. Apa itu? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan ilmu, itu adalah jalan Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian bukan presiden, sebaik-baik di antara kalian bukan atlet yang jago dan seterusnya. Tapi kata Nabi, man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, yang hari-harinya selalu dibersamai dengan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, bahkan menghafalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya pada manusia itu ada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah pilih untuk menjadi keluarganya. Siapa di antara kita yang tidak mau menjadi keluarga Allah, keluarga yang penguasa bumi dan langit ini? Kita selalu mendambakan, ada mungkin mendambakan untuk menjadi anggota keluarga presiden, orang-orang yang terkenal, orang-orang kafir mungkin. Tapi bagaimana kalaulah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi orang pilihannya dan menjadi keluarganya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Tatkala para sahabat mendengarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, para sahabat bertanya kepadanya, qalu man ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah mereka yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah
yaitu Al-Quran dan orang-orang pilihannya yang selalu bersama dengan Al-Quran. Maka bersyukurlah kalian ketika kalian masuk ke dalam sebuah pondok, sebuah tempat, kemudian mendukung pergerakan antum, kemudian mendukung aktivitas antum untuk dekat dengan Al-Quran, untuk dekat dengan ilmu. Kita lanjut, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya kepada surga. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mencari ilmu kepada surga? Karena dengan ilmu dia tahu mana yang haram dan mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Maka Allah memberikan ganjaran surga kepada mereka yang berilmu, yang belajar dan bersama dengan Al-Quran. Begitu banyak kisah adik-adik sekalian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bagaimana mereka yang dekat dengan Al-Quran, bagaimana mereka yang dekat dengan Al-Quran kemudian mengamalkannya. Di tiap hari, di setiap halaqah, kita selalu membuka lembaran yang mulia ini. Kita selalu berusaha untuk menghafalkannya. Bahkan di antara mereka ada yang begadang, ada yang tidak tidur. Man ibta'ada 'anil wisadah hurima minhu siyadah wa man aktsarun naum sabaqahul qaum. Disebutkan dalam sebuah syair, man ibta'ada 'anil wisadah, barang siapa yang jauh dari pembaringannya, jauh dari bantalnya, ya, hurima minhu siyadah, maka akan diharamkan baginya kerusakan, diharamkan baginya kegagalan, karena mereka selalu berusaha berpaling dari bantalnya, berpaling dari pembaringannya. Waman aktsarun naum, dan barang siapa yang suka tidur, banyak tidur, sabaqahul qaum, akan didahului oleh kaum yang lainnya. Adik-adik mungkin di antara kita ada yang begadang untuk menghafal kalam Allah. Adik-adik di antara kita ada yang rela meninggalkan aktivitasnya, olahraga dan seterusnya, perkara-perkara yang mubah untuk menghafalkan kalamullah. Hurima minhu siyadah, akan diharamkan baginya kegagalan. Pernahkah adik-adik melihat seorang yang menghafal Al-Quran, seorang yang bersama dengan Al-Quran, seorang yang ahli dengan Al-Quran, mengamen di lampu merah, minta-minta duit sama orang? Tidak pernah kita lihat. Karena orang yang bersama dengan Al-Quran, orang yang meniti jalan ilmu, orang yang meniti jalan kalamullah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mati. Bahkan di antara mereka ada yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum bi ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, dan ini janji, pegang ini kaidah baik-baik adik-adik sekalian. Ketika kita bersama dengan Al-Quran, ketika kehidupan kita ini, kita sudah nyatakan, kita sudah putuskan untuk bersama dengan Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh, baik dia lelaki ataupun perempuan, amalan saleh apapun, Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mentadaburnya, bahkan mengamalkannya. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dan tentu kita pasti sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan berikan kehidupan yang baik, apapun yang dia minta Allah akan kasih. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang dimana di masa mudanya telah diangkat menjadi perdana menteri. Bahkan ketika kumpul para sahabat, ketika kumpul para khulafa, para pemimpin, diajak Abdullah bin Abbas yang kecil. Ketika itu Abdullah bin Abbas diremehkan, kenapa engkau bawa anak kecil di majelis kita? Kemudian para sahabat menyampaikan, mungkin dia kecil, tapi dia bisa merubah persoalan umat, bisa menjawab persoalan umat. Abdullah bin Abbas, di antara julukannya banyak ada sekalian. Di antaranya Turjumanul Quran, yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Di balik kesuksesan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ada wasiat yang beliau pegang sampai kemudian Allah
mengatakan padanya, waktunya untuk kau pulang wahai Abdullah bin Abbas. Ini diantara tafsiran falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, apakah Allah harus kita jaga? Bukankah Allah yang harus menjaga kita? Maka yang dimaksudkan adalah menjaga perintah Allah. Di antaranya dengan kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan barang siapa yang bersama dengan Al-Quran, Allah akan muliakan kehidupannya. Kalau kita melihat cabang-cabang orang yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini, mereka senantiasa bersama dengan Al-Quran. Malaikat Jibril diangkat menjadi malaikat yang paling mulia di antara ribuan malaikat, jutaan malaikat. Karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diberikan wahyu dengan Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul yang paling mulia, umat yang paling mulia, nabi yang paling mulia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang Al-Quran dan menerima wahyu Al-Quran. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran, dhamir hu kembali kepada Al-Quran. Fi Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian Allah menurunkannya dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga semua aspek-aspek orang-orang, manusia-manusia yang bersama dengan Al-Quran, siapapun mereka, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sampaikan kepada para santri, para adik-adik sekalian, yang mungkin sampai sekarang masih galau, kenapa bisa saya di sini? Kenapa bisa saya masuk di pondok ini? Apa yang harus saya bikin, dan seterusnya dan seterusnya. Yakinlah, setiap huruf yang Anda ucapkan, setiap mushaf yang Anda pegang, setiap halaman yang Anda hafalkan, itu telah menjamin kehidupan Anda. Itu akan memberikan kemuliaan kepada kehidupan Anda. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, atau kama qala Allah azza wa jalla. Dalam Al-Quran begitu banyak orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Maka kalaulah para santri sekalian masih bingung bagaimana kehidupan saya setelah beranjak dari pondok ini, ya, yakinlah bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kemuliaan kepada Anda dari arah yang Anda tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bukankah kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, bukankah itu tanda kita takwa? Menjaga ketakwaan itu, yaj'al lahu makhraja. Maka tatkala kita setelah menghafal Al-Quran, belajar dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburinya, ya, maka diberikan pintu-pintu kemuliaan kepada mereka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita telah memilih jalan, memilih satu jalan, hendaklah untuk kita konsisten dengannya. Hari ini kita masuk di pondok, baik SMP atau SMA. Kalaulah Anda bercita-cita untuk menjadi seorang alim ulama, seorang yang faqih, seorang yang fuqaha, maka tentu Anda harus konsisten dengan apa yang Anda pilih dari awal. Makanya saya sangat kaget dan sangat bingung ketika melihat banyak teman-teman yang pernah bersama kita dengan Al-Quran. Sama-sama kita sekarang hafalan di halaqah, sama-sama kita menghafal di halaqah, sama-sama kita mendapatkan begitu banyak kesulitan.
Tapi ketika telah selesai, mereka pindah ke tempat-tempat yang tidak dijamin apakah dia masih taat kepada Allah atau tidak. Padahal membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran adalah langkah pertama, gerbang pertama untuk mencapai sebuah ilmu. Dan orang yang bersama dengan Al-Quran, kalaulah kita melihat di kehidupan kita, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak diberikan kelebihan tersebut kepada yang lainnya. Coba teman-teman bisa perhatikan kepada santri-santri yang lain. Coba lihat di antara mereka yang mungkin hafalannya selalu murajaah. Setiap sudah salat zuhur, salat asar, salat subuh, maghrib dan isya, kita selalu melihatnya memurajaah, memegang mushafnya, kemudian memurajaah, memudzakarah hafalannya. Rata-rata orang yang seperti ini memiliki kemampuan akademik yang luar biasa. Dan kami di Ma'had Imam Asy-Syatibi, kami melihat begitu banyak teman-teman kami yang sama kami dulu menghafal, ya, sama dengan kita dulu mendapatkan kesulitan dalam menghafal, akan tetapi mereka konsisten dengan jalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kelebihan, pintar matematika, pintar fisika, pintar hitung-hitungan, ada yang pintar ceramah, ada yang pintar bahasa Arab, ada yang pintar ilmu hadis, dan banyak cabang-cabang ilmu agama yang lainnya. Ya Allah berikan kelebihan kepada mereka. Maka ketika Anda telah memilih jalan ini, memilih jalan ilmu ini, memilih jalan Al-Quran ini, jangan sampai kita goyang, jangan sampai kita pindah, jangan sampai kita tinggalkan. Kalaulah Anda meninggalkan baru 2 hari, baru 3 hari, baru 1 pekan sudah merasa bosan, baru 1 bulan sudah mau pindah, ya, maka pertanyakan kepada diri Anda dan minta taubat, minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian apa yang kita niatkan dari awal ini bisa jalan, bisa sabat, bisa selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang mulia ini. Karena dengan menghafal Al-Quran adalah gerbang pertama untuk menjadi seorang yang fuqaha, menjadi seorang faqih, menjadi seorang yang cerdas. Maka pada sampai akhir kehidupan ini kita berdoa dan selalu berusaha dan selalu bertawakal untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Al-Quran dipegang, dimurajaah, dibaca bukan hanya ketika kita berada di pondok, di ma'had. Kalaulah kita liburan, justru ini adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita memurajaah, bahkan mendakwahkan Al-Quran ini, bahkan mengamalkannya. Makanya Allah berfirman dalam surah Fatir, ayat yang sangat populer, tentang bagaimana Allah membagi orang-orang, membagi golongan-golongan yang bersama dengan Al-Quran. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Istafa yastafi, ikhtara yakhtar. Allah memilih di antara para hambanya, ribuan dan jutaan triliunan hamba yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara mereka. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Di antara 3 itu kita berharap di kategori yang terakhir, yaitu sabiqun bil khairati bi'idznillah. Karena yang pertama tentang keburukan, ada orang yang bersama dengan Al-Quran, menghafalkannya, mentadaburinya dan seterusnya, tapi dia menzalimi dirinya. Kebanyakan banyak anak-anak pondok pesantren, pondok apapun, ya, mereka tidak akan pernah terselamatkan dari yang namanya syubhat dan syahwat, fitnah, apalagi fitnah wanita. Orang yang bersama Al-Quran, dulunya sama dengan kita menghafal, dulunya sama dengan kita mendapatkan kesulitan di halaqah, tapi ternyata dia sudah pernah berzina, dia sekarang memiliki, ya, perempuan yang tidak halal baginya. La an yuta'an fi ra'si ahadikum bimikhyatin
min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Kata Nabi, lebih baik ditusuk ya kepala seseorang itu lebih baik ya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Di antara tafsiran para ulama dalam hadis ini bukan hanya memegang, tapi chatting, tapi kirim pesan, tapi kirim stiker dan seterusnya. Itu saling tunjuk dia. La an yuta'an fi ra'si ahadikum, lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi yang sangat panas. Itu kata Nabi lebih baik itu daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Sekarang yang kita lihat media sosial sudah banyak, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Sudah banyak sarana untuk sampai kepada ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lah min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Ustaz, sekarang saya tidak mau pegang-pegang cewek Ustaz, tapi bolehkah di chat saja? Sama di bos. Ustaz, saya akhiri hubunganku Ustaz, tapi nanti saya chat lewat teman saja. Ustaz, saya akhirin Ustaz, saya bersama dengan Al-Quran, saya akhirin itu, tapi saya masih biasa lewat di depan rumahnya. Betul? Betul. Jadi adik-adik sekalian, kita ini di zaman yang luar biasa media sosial. Luar biasa sekali. Apalagi bagi penghafal Quran seperti antum, Masya Allah. Ya, tidak tidak pantas antum pulang terus pasang story jedak jujuk pakai template di CapCut. Tidak pantas akhi, antum menghafal Quran. Antum sudah melanggar ayat Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Antum sudah melanggar perintah Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Katanya sa'a sabila, tapi pergi ke rumahnya salsabila. Bagaimana ikhwan? Maka kami menyampaikan kepada adik-adik sekalian, perlu antum hati-hati menggunakan media sosial. Mulai sekarang, niatkan. Lebih baik itu dek, followersmu sedikit, tapi tidak ada perempuan, daripada banyak perempuan. Ustaz tidak, saya fallback ji, tapi selingkuh lihat. Dari mata turun ke hati, Ces. Dari mata turun ke hati nih, ya. Dari mata. Saya tidak fallback ji, tapi sering kau lihat. Bahkan mungkin dia paling pertama yang selalu like itu story. Jadi mulai hari ini, mulai malam ini, teman-teman yang punya followers perempuan, nanti kalau sudah ada handphonenya, unfollow semua itu. Bisa. Masa enggak bisa? Iya, ya. Ini luar biasa fitnah media sosial. Apalagi yang punya prestasi yang luar biasa. Ini ujian bagi antum, ujian. Kita kembali. Ini hanya memacu saja ya. Jadi orang yang bersama Al-Quran akan memuliakan dia. Akhirat, ya, barang siapa yang mengikuti akhirat, maka dunia pun akan mengikutinya. Tidak ada itu penghafal Quran miskin. Antum melihat di TV, itu mereka dipasarkan. Satu kali manggung 40 juta, satu kali manggung 100 juta. Tapi jangan jadikan ini niat.
Ustaz, saya mau hafal Quran, mau kasih mungkin ini. Pokoknya saya mau talaki langsung sama Ustaz Marhali. Tidak bisa. Ini ya. Jadi kita sampaikan juga pentingnya kita juga untuk menjaga niat. Innamal a'malu niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Perbaiki niat, ikhlas karena Allah. Ustaz, saya tidak bisa menghafal kalau tanpa lihat itu orang. Ustaz, saya tidak bisa hafal ini. Bagaimana caranya untuk bisa hafal? Ini perkataan yang mulia, nggak bisa dicampurkan dengan maksiat. Makanya kita tadi sampaikan, tidak bagus itu dek. Populer nanti, kemudian storymu jedak jeduk. Apalagi saya, kalau lihat ikhwah dan saya tahu dia penghafal Quran, jedak jeduk saya langsung unfollow Instagram. Atau kadang saya tegur dulu, akhi, kenapa jedak jeduk? Tidak apa-apa Ji. Masalah jedak jeduk ini kayak orang, dia itu story kayak orang yang tidak belajar. Antum ini Masya Allah juara ranking 1 tapi story kayak begitu, kayak anak gelandangan saja ya. Ya. Jadi kos sekalian, perlu untuk kita menjaga niat. Perlu untuk kita menjaga niat. Karena orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka di antara mereka adalah hufadzul Quran, para qurra. Ditanya sama Allah, kenapa engkau menghafal Quran? Kemudian dia mengatakan, saya menghafal Quran fika ya Allah, untukmu ya Allah. Saya membaca Quran ini untukmu ya Allah, bukan yang lain, bukan karena si dia. Tapi kata Allah, kadzabta, bohong, berdusta. Kau menghafal itu supaya dibilangi, Masya Allah tahu penghafal Quran 30 juz dari Ma'had Abu Bakar As-Siddiq anak Banu Wajo. Atau mungkin ya, umra'atin yankihuha, untuk seorang wanita yang akan dia lamar, seorang wanita yang dia ingin nikahi. Tapi terkadang kalau kita melihat asatidzah kita, maka kita tak sampaikan bahwa antum hafal Quran ada sekalian, antum juga akan merasakan manfaat duniawi. Kalau antum nikah, tidak perlu mahar yang banyak. Ar-Rahman. Tidak perlu mahar yang banyak. Al-Quran 30 juz store. Tidak perlu uang panai 100 juta, 150 juta, 1 M. Cukup dengan Ar-Rahman. Sudah selesai. Jadi dengan kita menghafal Quran, Allah akan mudahkan pintu-pintu rezeki dari kita. Banyak orang yang sudah menikah, dek, dia penghafal Quran, tidak ada kasihan kerjanya, tapi ada rezeki datang. Dikasih rumah, dikasih perabotan rumah, dikasih HP. Ini orang yang menghafal Quran. Jadi orang yang menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaganya. Antum ini semua menjaga kitab yang paling suci. Cara menjaganya dengan menghafalkannya. Ada tidak? Ada tidak orang-orang kafir menghafal kitab Injil, Taurat dan seterusnya? Mungkin ada, tak bisa dihitung jari. Tapi orang yang menghafal Quran, subhanallah, begitu banyak. Jadi orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka adalah mereka para hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian di antara yang ingin kami sampaikan dalam kehidupan santri, kami 6 tahun hidup berasrama dari kelas 1 SMP. Jadi Ustadz Ilyas tadi, kepala sekolah SMA ya, itu guru kami dulu di SMP Wahda, guru IPS. Beliau pernah bilang, Reski, antum lanjut saja di SMA Wahda, pas antum masuk, saya langsung jadi kasih saya kasih antum jabatan ketua OSIS. Uang kafalah tenang, ada uang bulanan gitu ya. Tapi saya lebih memilih Asy-Syatibi karena menghafal Quran daripada memilih SMA Wahda ketika itu. Ya, jadi orang yang bersama dengan Al-Quran tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kehidupan santri, ya, terkadang mereka tidak memperhatikan hak-hak saudaranya. Terkadang mereka tidak memperhatikan hak-hak saudaranya. Minjem duit, pinjam kak dulu uangmu, nanti di asrama saya ganti. Pas di asrama dia lupa.
atau dia kasih pura-pura lupa. Ini jangan sampai hak yang seperti ini. Ini haknya saudara kita, ya. Hak kita kepada saudara kita membayar utang. Ada juga biasanya kehilangan sesuatu. Biasanya itu lebih banyak kehilangan uang atau baju. Ini jangan sampai kita, ya, syubhat kemudian melemahkan hafalan kita. Syakautu ila waqi' su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita ketahui imam yang sangat fenomenal, imam yang sangat luar biasa dalam hafalannya dan juga karya-karya beliau, tapi Allah berikan kemampuan kepada beliau di luar dari kemampuan orang yang lain, bisa menghafal, cepat menghafal. Tapi suatu saat dia berjalan ke pasar, tidak sengaja melihat betis perempuan. Betis, tidak sengaja. Rata-rata sekarang ini sengaja memang. Sengaja memang. Syakautu ila waqi' su'a hifdi. Dia bertanya kepada Waqi', gurunya, "Ya Syekh, saya ini tiba-tiba hafalan saya lemah. Farsyadani ila tarkil ma'asi." Maka Syekh kami mengarahkan kami untuk meninggalkan maksiat. Di antaranya tidak sengaja tadi melihat betis perempuan. Tidak sengaja. Beda kalau sengaja. Memang dia yang mau, ya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kalaulah ada sekalian menghafal kemudian mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal, boleh jadi sebab Anda hafalannya lemah. Ustaz, saya susah sekali menghafal, Ustaz. Kayaknya 50 kali mungkin diulang baru masuk. Baru masuk hafalannya. Mungkin baru 30 kali, karena ada teman saya dari markas Imam Malik. Namanya Andi Naufal Muntazar, hafizahullah. Ada namanya Naufal sini. Andi Naufal namanya, Andi Naufal Muntazar. Beliau ini Allah memberikan kemampuan kepada beliau, kekuatan hafalan. Jadi hanya 2 kali dia baca halaman tersebut langsung masuk, langsung bisa di store. Jadi katanya beliau bilang, saya tuh kalau bangun jam 1 malam, kemudian menghafal sampai jam 3, saya biasanya dapat 1 juz. Jadi katanya, cerita dari teman-teman yang alumni markas Imam Malik, beliau itu paling terakhir menyetor. Karena beliau paling lama setoran hafalannya, 1 juz. Jadi memang beda-beda orang. Ada kekuatan hafalannya, sekali baca, 2 kali baca, masuk. Ada yang pada 40 kali, bahkan mungkin ditagih sama hafidnya, menghafal, menyetor. Nanti Ustaz. Dan ini boleh jadi sebab kelemahan hafalan Anda karena Anda bermaksiat, dan mungkin Anda tidak mengetahui bahwa itu adalah maksiat. Contohnya, mengambil hak saudara, mengambil makanannya, mengambil tempenya, apalagi mungkin goreng-gorengannya, kasihan. Biasanya kan begitu, mungkin kalau makanannya 3T, bagi 3T, tahu, tempe, telur, ya. Misalnya, butuh lauk tambahan. Saya biasa di Ma'had dulu ada makaroni, itu aja makaroni yang ada sambal-sambalnya itu saya kita dulu dimakan itu. Saya pernah beli 1 pack, ada sekitar belasan isinya. Itu banyak orang yang ambil, tidak minta izin. Akan teman jeki, pasti jeki, kenapa mau minta izin? Tidak boleh. Harus tetap menjaga hak orang lain, hak saudara kita. Jangan langsung ambil. Boleh jadi itu sebab kelemahan hafalan Anda. Boleh jadi itu sebab kenapa Anda tidak betah di pondok. Karena maksiat begitu banyak. Ya, dan itu maksiat yang kita tidak sadari. Ya. Maka ada sekalian para santri dan jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentunya orang yang bersama dengan Al-Quran, tentunya orang yang bersama dengan jalan ilmu, hendaknya dia selalu berusaha untuk menghindarkan dirinya dari maksiat. Apa-apa saja yang mengundang Anda untuk bermaksiat, tinggalkan.
tinggalkan dari sekarang. Bagi yang masih bawa handphone sembunyi-sembunyi, biasanya orang yang begini ini kurang perhatiannya belajar, kurang perhatiannya menghafal. Kenapa? Itu terus pikir, bagaimana ini HP ku aman jika disakan, aman ini. Dia bawa, takut kalau dia lari jatuh HP-nya. Atau dia pikir, jam berapa bisa saya main? Artinya buka handphonenya, kemudian mungkin mabar atau mungkin naudzubillah chatting-chattingan dan seterusnya. Ini banyak yang seperti ini. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya, bukan saya ya, teman-teman saya yang alami, dan saya tahu. Saya teman ranjang, aduh ini jam 3 bangun nih. Orang kan jam 3 sholat tahajud. Ini jam 3 cari kesempatan untuk main handphone. Ya. Boleh jadi ini adalah sebab Anda tidak betah di ma'had. Boleh jadi ini adalah sebab Anda dilemahkan dalam menghafal. Jadi hendaknya orang yang bersama dengan Al-Quran berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perkara yang mengundangnya bermaksiat kepada Allah. Termasuk mainan-mainan, domino, apa namanya lagi tuh, ya pokoknya itulah. Ini jangan sampai membuang waktu Anda. Boleh, Ustaz, boleh kok mubah. Ada tidak? Latal abu domino dalam, la ada Ustaz. Mubah, gak boleh ji. Ini kita sampaikan, Anda ini penghafal Quran atau penjahit? Anda ini mujahid atau penjahit? Ya, penjahit boleh aja dia mau kerja di mana, kapanpun bisa. Tapi kalau seorang mujahid, apalagi mujahid Al-Quran, itu tidak bisa seperti itu. Mereka kehidupannya terorganisir, teratur. Maka jangan sampai kita menyanyiakan waktu antum berada di ma'had ini. Yang baru masuk ini, Tulabul Judud, marhaban bikum ala wasiyati Rasulullah. Selamat datang ya, Masya Allah. Mulai dari sekarang, para Tulabul Judud dan juga Tulab Kudama, buat target 3 tahun ke depan ini antum mau menghafal berapa juz. Misalnya mungkin ma'had, berapa targetnya SMP? 15 juz. SMA 30 juz. 15 juz. Oh 5 juz. 5 juz. Ya, berapapun itulah. Tapi coba teman-teman targetkan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih, misalnya targetnya 3 tahun, contohlah 15 juz ya. Coba kasih lebih sejuz, 16 juz. Insya Allah dengan antum berikan kelebihan dari target itu yang selalu membuat antum sibuk. Bagaimana caranya nih? Apa namanya? Saya selesaikan target. Mulai atur waktu, dari pagi antum ngapain? Sekolah misalnya sampai jam 12 siang. Begitu ya. Kemudian setelahnya mungkin makan siang, kemudian istirahat. Istirahat jangan terlalu banyak juga. Antum ini datang di sini bukan mau tidur. Antum datang ke sini untuk menghafal, untuk belajar. Kurangi tidur, perbanyak menghafal. Ya. Kemudian Ustaz capek juga Ustaz. Ya silakan. Istirahat seadanya. Jangan ada nanti deh. Baru jam berapa ini? Masih lama ada nih, tidur lagi. Banyak, karena teman-teman saya banyak seperti itu. Bukan tidur ya, nawam. Ada juga tukang makan saja nak kerja. Di halakoh, saya mau makan apa sebentar ya, apa goreng-gorengannya nanti. Ada yang jual itu kadeng anu. Ya, jadi atur waktu tak. Siang ngapain? Kemudian misalnya ba'da asar ada halakoh misalnya. Gunakan halakoh itu. Ya. Jadi Tulabul Judud dan juga seluruh mahasiswa santri yang ada di sini, atur waktu tak baik-baik. Kalau Anda sudah mengatur waktu Anda akan lihat bagaimana hasilnya 3 tahun ke depan. Itu kalau Anda konsisten. Ya. Dan jangan terlalu banyak cerita. Ya. Mau tidur cerita lagi. Di halakoh cerita lagi. Di kelas cerita lagi. Antum di sini mau jadi qasas, mau jadi tukang cerita atau mau jadi penghafal Quran? Ya, jadi jangan kurangi cerita, kurangi
interaksi dengan teman, apalagi kalau kita sudah punya target. Insya Allah kalau antum sudah punya target, ada sekalian, target menghafal apa yang antum akan dapatkan di ma'had dan seterusnya, itu akan membuat antum fokus dengan target tersebut. Oh, ini saya punya target ini, saya punya target. Kemudian di antara yang banyak terjadi di kehidupan asrama, di kehidupan santri itu bertasahul, bermudah-mudahan. Yes. Hendaknya seorang muslim tidak mudah-mudahan dalam kebaikan. Nanti bisa jadi itu begini-begini, bisa jadi wakilkan. Dan papa sakit dulu saja. Nah, tanya temannya, izin sakit, tanya ustad. Ini bermudah-mudahan. Baru jadi sakit kepala, apalagi mungkin hanya flu, hanya batuk, izin nih sekolah. Aduh, sangat lemah jiwa anda ini. Anda ini mau jadi mujahid Quran atau mau jadi penjahit? Kalau penjahit bisa dia tunda nanti. Tapi anda ini mujahid, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa bertasahul. Kemudian juga dalam kehidupan asrama, dalam kehidupan santri, hendaknya penuntut ilmu atau penghafal Quran menjaga kebersihan dan kenyamanan dan keharuman, ya. Banyak, Ustadz, saya kan tidak ada di riwayat bau badanku jadi labas, ya, padahal at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Ya, antum ini kalau mau keluar atau mau ketemu sama siapapun, biasanya kita bersih-bersih, pakai wangi-wangian supaya disambut enak sama orang. Tapi anda mau menghadap dengan kitab yang mulia ini, anda mau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih pakai pakaian yang dia pakai kemarin. Nah, pakai main bola, nah pakai main ini, nah pakai lagi sholat. Nah, Allahu Akbar. Sehingga pas Allahu Akbar, pingsan temannya di sampingnya. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak sekali. Ya, maka saya harap santri ma'had Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang seperti ini. Saya mau santri ma'had ini paling utama dalam masalah kebersihan. Ya, masalah dalam kebersihan ini perlu untuk antum perhatikan. Ya, seorang muslim itu harus wangi, harus bersih. Ya, makanya kalau bisa antum banyak simpan baju, ya, baju-baju sholat. Jangan hanya 3 dibawa, terus ini 3 jubah itu terus dipakai sampainya 3 tahun. Ya, kecuali antum misalnya laundry, biasanya ma'had buka fasilitas laundry atau nyuci sendiri. Ya, termasuk nyuci sendiri. Ya, saya sarankan laundry karena kalau nyuci biasanya ambil waktu yang begitu banyak. Apalagi biasanya ada santri itu, bahkan kami juga pernah dulu, waktu kami mencuci itu hari Sabtu siang. Jadi dalam sepekan itu full pakaian kotor. Dan biasanya itu yang tinggal di Makassar, karena kami dulu ma'hadnya di Goa, yang tinggal di Makassar atau tinggal di Goa, ada orang tuanya ambil pakaiannya. Wallahu alam di sini apakah ada seperti itu. Tapi keluarga saya tinggal di Makassar, tapi saya bilang, urus urusanmu, saya urus urusanku. Nanti saya cuci sendiri. Ya, tapi ternyata di hari Sabtu itu banyak kegiatan. Kami dulu di ma'had memiliki banyak amanah, ketua ini, ketua itu, ketua ini. Ya, jadi tidak ada waktu untuk bisa menyuci. Jadi itu saya dipikir, alhamdulillah ada fasilitas laundry. Ya, kita menggunakan kemudahan yang diberikan oleh ma'had. Jadi masalah kebersihan harus diperhatikan baik-baik. Kebersihan antum, ya, sudah buang air, ya, dibersihkan baik-baik, tempat keluarnya, kemudian kamar mandinya bersih, enak. Karena dengan seperti itu akan memasukkan as-surur, kebahagiaan pada diri muslim yang lainnya. Kan enak itu kalau kita masuk ke dalam WC,
Masya Allah bersihnya, enak dilihat, putih lantainya. Kan ada juga itu orang sudah kencing, sudah BAK, gak disiram lagi, la ilaha illallah. Atau ada yang melayang biasanya. Ini gak boleh seperti ini ya. Seorang muslim tentu harus menjaga kebersihan. Ya, apalagi kita hidup dalam kehidupan berasrama 24 jam bersama. Ya, yang penting tidak bersama kepelaminan. Ini saat ini juga yang saya sampaikan. Ini pesannya Ustaz Ilyas tadi, masalah LGBT. Ya, saya tidak mau membahas kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, tapi intinya kurangi interaksi yang seperti itu. Kemudian latih diri antum untuk bisa melihat yang lain. Artinya ada ustadz pernah bilang, ya tidak mengapa kamu melihat perempuan, yang penting masih ada syahwatmu ke sana. Karena bayangkan antum 24 jam itu terus dilihat. Ini bisa dilihat ya, itu mulai dilihat. Kita ke kamar mandi, ini bisa dilihat. Kita pergi di maksaf, itu mulai dilihat. Kita nyetor hafalan, itu lagi dilihat. Tapi saya tidak menyampaikan bahwa boleh lihat-lihat ke sana, enggak. Tapi kata Nabi Stop. Iya. Jadi ikhwas sekalian, sudah masuk waktu ya. Sudah lewat ya. Terakhir wasiat dari kami pribadi dan juga para hadirin dan juga para orang tua yang mungkin hadir, terutama bagi para orang tua, bahwa sesungguhnya apa yang anak-anak kita baca, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, sesungguhnya itu adalah investasi yang sangat besar. Kemudian bagi para anak-anak, jangan kita durhaka dengan orang tua kita. Di antara bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita, meskipun kita tidak bersama dengan mereka, adalah kita tidak mentaati peraturan pondok atau tidak menghafal. Bahkan ada ustadz kami di ma'had, kalau antum tidak menghafal atau tidak menyetor satu hari, kan biasanya ada target, misalnya sehari 1 halaman, sehari 2 halaman, ada yang sehari 5 halaman dan seterusnya. 1 hari saja Anda tidak menyetor, ini adalah bentuk ukuk, durhaka kepada orang tua. Karena orang tua antum, coba antum ingat deh, apa pesan terakhir orang tua antum sebelum antum ke sini? Pasti dibilang, belajar kau baik-baik nak, menghafal kau baik-baik. Ini adalah bentuk bagaimana kita menjaga pesan itu, adalah bentuk kita berbakti kepada mereka meskipun tidak secara langsung. Maka ketika teman-teman sekalian, para adik sekalian, tidak menjaga pesan itu adalah bentuk kita durhaka kepada orang tua. Ini hati-hati. Jadi wasiat kami, apa yang ma'had berikan kepada kita, terimalah dan bersabarlah. Waja'alna a'immatan, dalam surah Sajdah ya, Allah mengatakan, dan sungguh yang bersabar, orang-orang yang bersabar itu kami jadikan mereka para imam. Artinya orang-orang yang bersabar sekarang, kelak nantinya dia akan menjadi pemimpin. Ya, tunalul imamah, orang yang memperbanyak kesabaran dalam menuntut ilmu, kemudian belajar dan seterusnya, akan dia peroleh manzilah ke depannya. Ada kedudukan yang akan dia dapatkan dan ada manzilah yang akan dia dapatkan. Maka para hadirin, para orang tua dan juga para santri sekalian, para asatidah, ya, apa yang kita berikan ke ma'had ini, apa yang kita telah targetkan dan kita telah niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat di hari kemudian, dan menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata bagi orang tua kita. Sesungguhnya orang tua kita ini rindu kepada kita, tapi ada sesuatu yang mereka rela dengan rindu itu, yaitu kalian bersama dengan Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kami pribadi,
dan juga bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Apa yang kami sampaikan, ya, saya tadi hanya memancing, ya. Ternyata kalau kita bahas yang di sana lebih banyak responnya daripada kalau kita bahas ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi memang ini syubhat dan syahwat yang harus kami sampaikan supaya teman-teman sekalian bisa memiliki perisai yang sangat kuat untuk terhindar dari fitnah yang kita sebutkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.